Nurodin Jarofil SH gelar reses masa sidang 2 tahun 2023 sampai tahun 2024 di daerah pemilihan 5 bertempat di Aula Kantor Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor pada hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Hadir dalam acara reses tersebut Kepala Desa Kiarasari Ahyar Suryadi yang sapaan akrabnya Jaro Ahyar, BPD, Ketua Dusun, RT, RW, pemuda dan para tokoh masyarakat. Reses merupakan salah satu agenda anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya, di mana anggota DPRD melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituennya melalui kunjungan kerja secara berkala. Tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen sebagai perwujudan perwakilan rakyat. Begitu juga reses yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 5 Nurodin Jarofil SH. Dalam acara reses tersebut bersifat audensi dengan warga Desa Kiarasari dalam sesi tanya-jawab. Ada beberapa warga Desa Kiarasari yang bertanya, diantaranya Agus Nurjamil warga RW 05, Sarah Suparman Ketua RW 03 dan Sandi Rahman Ketua RW 04. Karena masih dalam suasana Idul Fitri setelah selesai acara diakhiri dengan bersalam-salaman dan saling memaafkan. Gitu ada kepala desa mungkin mempunyai kepikir kasih tali tidak mulai kepala desa, kepala dusun, kepala RT, kepala RW, kalimas kabeh sebetulnya. Jangan kurang bapak-bapak kan gitu. Ya mungkin toh inilah ternyata dibiarkan seperti ini. Kan gitu. Insya Allah para bapak Pak Dewan semoga rasa ukuran kepikir kasih kalau rakyat cari kuai Nah, alhamdulillah Pak Dewan terbuka pikiran ke situ. Nah, Pak Dewan terbuka pikiran ke situ. Alhamdulillah, anu pokirna nanaona tetap didorong ke Kiarasari. Nah, tinggal lainnya kembali dari kaula. Kan ke situ. Ya. Sekali dari Pak, kata Bapak, Abi, pada ngumumkan, nyata pada masih terang, mungkin kamari anu ayah giring rapat di desa, mungkin tos tahu pilih anu ayah anu rapat di desa orang nyata ayeuna nuju abdi nuju ngadorong PTSL. PTSL anu untuk pembuatan sertifikat ya. Jadi mangga para bapak anu pada ngadamel sertifikat silakan koordinasi dengan ada nanti tim pembuat yaitu pembuat sertifikat nanti ya. Mungkin insya Allah kita akan jalankan dengan bagaimana caranya supaya kita yang kita ajukan itu terjawab sukses kan gitu. Ya mungkin hanya itu saja sekali dari kamar bapak abdi nuhunkeun dihapunten dan ngaranna ge bahasa abdi pilih aya anu karaos anu teu karaos sakali deui abdi nuhun dihapunten ya. Mung sakitu bae teu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yang penting benang air bersih. Insyaallah sudah diobrolkan dengan Pak Lurah. Ayo orang bagi tugas Pak Lurah. Mana deui air bersih nuncan beres, mana deui anu kudu jalan usaha tadi. Mumpung Jaropele masih kene jadi anggota dewan, dari dia masih boga pokir. Ada pokir pokok-pokok pikiran gedena 12 miliar. Hebatnya lebih gede di lurah. Benar bingung hebatnya bisa dicokot serangan gitu. Tapi apa? Dibagikan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah itu. Jadi sekali dari insya Allah Pak, karena tadi sisi hubungan secara biologis adalah keluarga gitu. Insya Allah kita saling jaga. Abdi kamari ngobrol lagi di pos ronda, pagi-pagi yuk. Nah, kita melihat jalan usaha tani, misalkan. Contoh, jalan usaha tani anu bisa dibuka ke Gunung Malapa, terus kemudian anu ke mana? Makam Panjang, anu ke Cibulu, bahkan Cilongok sudah dimulai pada 2 tahun yang lalu
sekitar berapa ratus meter lah gitu. Terus kemudian orang Cirewet bahkan lebih tiheula action. Jadi etama rada nyinggung-nyinggung gitu kalau urang jeung ka Dewan teh. Kan urang mau ulah meta, urang nyieun teh sorangan. Ini pasti tanya kamari Kang Alek kan seberapa meter? 100 meter gila bener. Bantuan pemerintah. 100 lebih lagi. Gila bener. Kalau dianggarkan oleh pemerintah 200 juta saja misalkan, maka volumenya itu 2 meter kali 400 meter. Nah ini sudah ada swadaya sepanjang 100 meter lebih. Tepuk tangan untuk orang Jawa. Ya, diapresiasi bukan apa-apa. Urang kan sok boga prinsip ayo urang jalan sarima. Lamun boga kahayang maka kudu boga kadaek. Jadi kalau dulu ada pola yang disebut dengan imbal swadaya. Nah, si imbal swadaya bagus sekali tuh zamannya Pak Agus Utara. Yang program ngaranna imbal swadaya. Pemerintah menyiapkan APBD, dibikin desa, tetapi desa harus menyiapkan ketercukupan anggaran. Misalkan butuhnya 100 juta, diberi aku pemerintah 50 juta. 50 juta dari untuk merangsang swadaya masyarakat. Nah pola-pola, jadi ulah sampai dia Pak, kurang rasa modern, tapi kita menghindari persoalan-persoalan partisipatif. Gitu. Contoh, Cilarak rekaya pemilihan RW. Gitu ya. Bagus. Didorong masyarakat untuk ikut serta menentukan arah pembangunan. Nilai-nilai demokrasi diciptakan. Terus kemudian pembiayaan swadaya kurangnya minta kalora. Selesai. Nah, jadi hal-hal anu memang swadaya, anu memang gotong royong, ulah sampai Pak disebut ciri sadumi cara sadesa bahwa ini ciri khas budaya bangsa, jangan sampai ini punah. Kalau nilai-nilai gotong royong sudah tertanam, jangan harap kita punya kemajuan. Kurang Sunda tuh kayak kuliah, kayak liuran, pemerintah. Ya ini harus tetap bertahan. Gitu. Dan orang yang kemudian masih bisa bergotong royong, dia orang Indonesia yang asli, yang punya khas budaya. Nah, begitulah abdi terpanjang lebar Pak ya. Dan memang orang di nama lebih halal Pak lah. Kamari tos pemilu, meren, tapi ada itu sucu. Orang kadang beli motor budgetnya selektif. Ternyata budgetnya adalah duit, gitu kan? Duitnya adalah anggaran. Nah, anggota dewan punya hak budgeting, hak bagaimana memberikan masukan terhadap pemerintah untuk menganggarkan. Insya Allah Pak, fokus 2 jalan, terlepas orang mau katakan apa, mengarahkan fokus jalan Curug Bitung Nirmala Batas Sukabumi, tetap api akan dorong setiap tahun, termasuk Cikudul biar sari disangku. Ini akan menjadi titik fokus. Tahun ayeuna asup dari 3 miliar, boleh itu kemudian kemasukan Nirmala masuk dari 3 miliar. Entah mungkin pada saat apa lelang nama sabaraha gitu ya, karena mekanismenya kan ada pengurangan dalam proses rebut tender gitu. Kadang-kadang kayak dia nulising kayak pengusaha supaya menang tender ditawarkan murah, akhirnya palingan begitu ningali jalannya ribu pegawai, ini salah gitu. Jadi pemerintah kadang-kadang menganggap, jujur Pak Abdi di depan dinas kemarin menyampaikan begitu, jangan sampai ada apa namanya kita berpikir efisiensi. Oh ini menu warna mengacut memurah macet bae menu menang pemborong. Anu 3.000, main 2.500, lumayan kurang menghemat 500 juta. Padahal sasar Pak, sasar. Dia pemborong kurang mana buat, dia mau eksisten lapangan. Akhirnya begitu datang, wow ternyata pegawainya berat, wow matching pet jauh, wow semua sumber daya tidak bisa ada di lapangan. Apa yang terjadi? Nah sama hari putus kontrak. Itu. Tapi sabar Pak Lurah, jadi lamun Kabupaten Bogor jalan di tempat stiwi gitu. Kamari mohon kasih perencanaan. Pak Dewan mohon dengan sangat. Saya bilang ini kalau masih tetap dilaksanakan di titik yang sama, berarti kan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa maju, yang ada jalan di tempat. Kayak Abdi kan hayang prinsip dia Pak, bodo amat, karena misalkan mereka acak-acakan dia lewat dulu. Kerjaan dibuat kenal kan itu. Tapi dinas mohon karena Sandra Pak oleh kepala UPT yang menyatakan siap diberhentikan kalau ini tidak selesai. Terus Sandra akhirnya dengan ucapan itu, makanya kurang salamatul insan pikir jelisan, jaga ucapan, jujur Pak, rada diceramahan Pak. Mari dinas PUPR itu ngomong sahebatna ulang-ulang 50 hari kerja itu sekian hari kerja memang jauh-jauh hari bisa laksanakan. Nah ini Pak, jadi wayahna program-program APBD masuk diawasi Pak, bareng-bareng orang awasi.
Ada kekurangan apa ini itu, potensi keterlambatan mangkrak, terus sampai langke pelurah akhirnya kan ngabangun deh anu cibudeung jalan sareng disambut akan menyelesaikan jalan yang kemarin mangkrak gitu. Mohon pihak dinas karena eta aya anak buah anu menyatakan gitu ya, habis sebetulnya mangga saja gitu. Cuman hayu urang awasi bareng-bareng kalau sampai terjadi kembali kosong kamari, kurang-kurang saling awasi. Itu mungkin Pak sambutan di abdi sekali deui langsung sahur bae cari jeung dihapunten. Ada beberapa pokir yang akan dialokasikan di tahun ini, salah satunya IPAL komunal, terus kemudian jalan usaha tani dan pemberian alsintan itu masih dalam tahap verifikasi kemarin ya. Telepon di dinas minta diverifikasi termasuk persyaratan kelompok tani dan lain-lain. Gitu. Nah, hal lain ada informasi menarik doakeun Pak. Hari ini Abdi akan kedatangan tamu bersama Pak Lurah, yaitu dari Kementerian SDM dan dari PLN. Doakeun mudah-mudahan dibuka ku Allah keberkahan di Kiara Karya ada sebuah ikon pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ini akan menjadi supporting kebutuhan pasokan listrik terhadap minimal untuk Bogor Barat. Jadi orang Bogor Barat listriknya lain di mana, tapi yang kemah di Cibulu. Hari ini alhamdulillah ada perkembangan dari izin yang sedang diurus. Kita ini berproses 8 tahun, Mbak. Berarti ini masuk 9 tahun ke 10 tahun. Karena dibayar PNBP-nya untuk 10 tahun. Nah, kita akan ada pembangkit listrik untuk memenuhi Bogor Barat. Setidaknya Pak, namun ada perusahaan diurang, maka ada kewajiban perusahaan itu yang disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi 2,5% dari penghasilan profit, keuntungan lain profit investasi bodong ya, nanti akan dialokasikan untuk corporate social responsibility atau yang disebut dengan tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan CSR gitu. Jadi kayak kan berbeda karena bangun musolama, mau di dana desa cek kalau orang itu proposalnya gitu. Doakan Pak, ya sih jadi Pak. Karena akan jadi satu ikon, jadi akan jadi pusat perhatian, dan ini tentu mudah-mudahan akan membawa keberkahan. Orangnya sedang OTW, makanya aku habis besok proses sudah mulai perlu ada perkara. Namun kita habis sekali dijual diapunten. Kalaupun nanti ada diskusi, masukan, saran, kritik, sekalipun untuk abdi, barangkali untuk Pak Lurah, karena setiap kritik tentu untuk kemajuan Pak. Namun kritik, kalau kritik bukan untuk kemajuan, berarti namanya bukan kritik. Gitu. Tapi kritik mah harus membawa solusi untuk kemajuan di masa mendatang. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Suparman dari RW 03 akan mengusulkan bidang ini kayaknya di luar tema tapi tidak apa-apa Pak ya. Ini masalah perpupukan Pak. Masalah perpupukan, soalnya saya sebagai petani, kenapa permasalahan pupuk ini yang sangat sulit sekali. Jangan-jangan ada bahasa nggak hutang atau minta mau beli aja sulit. Masalah pupuk ya, masalah pupuk. Saya mohon kepada Bapak yang di atas, yang mewakili kita semua, Bapak Dewan, alhamdulillah semuanya atas-atasan kita, mudah-mudahan bisa merespon ya sama ajuan-ajuan yang nanti sama masyarakat diutarakan. Mudah-mudahan bisa ke depannya beli pupuk aja supaya lancar Pak. Soalnya saya sendiri yang melakukan beli pupuk sangat sulit, apalagi yang namanya pupuk Poska, sulit sekali Pak. Ya Pak ya, mudah-mudahan ini sangat setuju saya ajuan-ajuan, utamanya pupuk yang namanya itu yang di kita yang dilakukan itu pupuk Poska ya. Kalau urea itu agak mendingan kalau urea, tapi kalau namanya Poska sangat sulit. Mau beli aja itu sulit, mau kita ke toko manapun ya sulit. Makanya dari itu mudah-mudahan semuanya
yang di atas kami melaporkan mudah-mudahan sangat gampang yang belinya ke depannya, mudah-mudahan ya. Rupanya itu saja, mudah-mudahan biasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa Kirasari, yang saya hormati para kepala dusun Sedesa Kirasari, yang saya hormati RT RW Sedesa Kirasari, dan tidak lupa kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah hadir di acara reses anggota DPRD Kabupaten Bogor. Mohon maaf kepada Pak Lurah, Pak Dewan, sedikit menyampaikan angan-angan warga masyarakat Kampung Pasir Bali, Pak, yang selama ini kita hampir 8 tahun mengajukan jalan pertanian, jalan ekonomi untuk pertanian, Pak. Dan sampai saat ini tidak ada sentuhan sama sekali daripada pemerintah desa ataupun kabupaten. Saya selaku ketua lingkungan memohon kepada anggota dewan untuk memikirkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat kami dari awal. Sebelum Bapak menjadi dewan, kami sudah membuat jalan wisata nih, Pak. 8 tahun kami imbal swadaya, tidak ada yang dibantu oleh anggaran pemerintah. Dan saat ini kami setiap ada reses, ada musrembang, kami selalu mengajukan. Tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya, Pak. Kami mohon perhatiannya kepada anggota dewan atau Bapak Kepala Desa untuk bisa menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh warga masyarakat kami, Pak. Selebihnya nggak ada lagi yang saya bisa bicarakan. Itu saja harapan-harapan warga saya. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan ada tindakan dan ada ininya ya dari para pemerintah desa dan anggota dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tokoh-tokoh Desa Kirasari juga. Terus menurut saya tadi menyinggung pembangunan infrastruktur, terutama yang kita butuhkan adalah sekarang di RW 05 adalah masalah air bersih. Ini menjadi bahasan bertahun-tahun dan sangat menahan penyakit ini. Ini tidak akan beres kalau kita tidak semangat dan sama-sama bergandengan tangan bagaimana dari ide dan gagasan membangun Kirasari. Tolong untuk RW 05 ini, kalau misalkan dalam masalah pembangunan ada skala prioritas, saya mohon kepada warga-warga yang lain, kepada kepala desa, Pak Dusun, dan Pak Dewan, tolong diprioritaskan. Karena saya kutip juga dari perkataan Pak Dewan. Sering Pak Dewan mengutarakan lebih cair, lebih nyawa. Ini yang terjadi sudah menahun. Ini tolong diperhatikan Pak Jarod. Karena apa? Karena efeknya juga sudah hebat gitu. Efeknya sudah, istilahnya sudah dalam artian dari warga sampai keluarga ada, jangan sampai ada keributan. Segitu aja, Pak. Mohon maaf lahir dan batin apa yang disampaikan kurang berkenan terhadap tokoh-tokoh masyarakat Kirasari. Terus Pak Lurah, mohon ini adalah suara warga, jangan sampai tersinggung. Pak Dewan, Pak Dusun, Pak RW, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya. Inilah kelemahan saya untuk menyampaikan apa yang ada di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk dalam SIPD dengan ketentuan salurannya melalui apa gitu? Apakah melalui reses atau hasil kunjungan kerja? Maka ini akan menjadi sebuah dokumen. Terima kasih. Tadi masukan terkait dengan pupuk, Pak. Saya memang sering menyampaikan, termasuk pernah dalam satu rapat paripurna saya menyampaikan bahwa ngomong kesejahteraan, ngomong terkait dengan ketahanan pangan, ini masih dalam isapan jempol. Karena mau tidak mau anggota dewan harus kritik terhadap pemerintah, terhadap eksekutif. Karena apa? Kelangkaan pupuk ini jangankan diberi Pak, atau mutah misalnya.
toh mau beli saja ini susah. Jadi ini menjadi agenda yang sangat bagus. Kalau kemarin saya di Curug Bitung itu ada isu sampah yang menimpa. Hari ini mungkin salah satu poin penting karena ini bicara ketahanan pangan, keberlanjutan manusia, maka isu pupuk ini menjadi prioritas. Jadi bukan dijawab tapi malah nanti akan diusulkan dalam prioritas. Yang kedua, Kang Ustadz Agus Jamil, kakak saya, nuhun kan, nuhun ini pembangunan mental dan kerohanian memang menjadi tanggung jawab bersama melekat, bukan hanya sebagai pemimpin yang bersifat formal, tapi pemimpin informal pun memang kita sendiri memimpin diri sendiri. Ini mudah-mudahan menjadi fokus. Kalaupun nanti harus ada metode pengajian dan lain sebagainya, ya nanti mungkin Pak Lurah bersama RT/RW juga membuat agenda lagi, ya Pak Kadus, untuk bagaimana ini bisa dijalankan. Gitu. Saya yakin dukungan beliau juga kemarin seperti kegiatan MUI dan lain sebagainya didukung. Tinggal hanya barangkali memberikan tugas, Pak Lurah, memberikan tugas untuk bagaimana memformulasikan kegiatan ini supaya tetap berjalan. Lurah dengan berbagai kesibukannya mungkin bisa didelegasikan kepada Kadus atau AUR untuk bagaimana agenda yang sudah disetujui, misalkan pengajian bulan atau mana. Saya Abimah sebagai warga Kiara Sari akan ikut, termasuk kalaupun harus berpartisipasi, insya Allah sesuai kemampuan akan ikut. Pembangunan yang selanjutnya adalah urusan air bersih, Pak. Jadi memang benar Pak, lagi cair lagi nyawa tetap termaktub di dalam Al-Quran. Jadi di mana ada kehidupan maka di sana Allah memberikan air. Jadi ketergantungan manusia terhadap air itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Maka kurang membangun air bersih sudah pasti Pak itu akan mendapatkan ganjaran. Kaitan dengan masalah Ciracas itu sendiri, kemarin Pak Lurah ramai di Facebook, dalam penelitian ini kan sebenarnya media sosial. Jadi persoalan sosial dikemukakan di media. Cuman kadang-kadang kebablasan urusan hidup di salaki, akhirnya membuka ruang untuk akhirnya diinfok, harus dibilang ya, diinfokin ya, naon heng bisa. Nah ini tidak baik. Gitu. Nah sehingga kebablasan isu ini. Nah, tetapi kalau saya melihat kritik terkait dengan urusan hal-hal yang menjadi kebutuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, ini kan infrastruktur dasar yang harus terlayani selama 24 jam. Maka insya Allah kolaborasi dengan Pak Lurah akan saya lakukan. Kita pernah kolaborasi di Gunung Bitung. Pak Lurah ingin nyiapkan paralona, terus kemudian mana Pak RT Gunung Bitung. Ya Pak Lurah ingin nyiapkan paralona, paralona kan belum dipasangkan, berarti punya Pak, beli semen di Sajabana, Pak Lurah menyelesaikan itu. Sehingga ada kolaborasi. Insya Allah Pak, ayo untuk Kiara Sari mau tawar menawar. Lamun ayah mengenal kudu diubahkeun. Ayo untuk Abimah, gitu. Karena goreng pisan gitu ya, dan sok bawa baik. Dirinya ayah dewan tapi saya GS ya, waduh, gitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Ini mah memang sudah menjadi resiko ini konsekuensi logis yang harus diterima. Gitu. Nah, terus kemudian usulan lain di Pak RW ya. Saya juga maaf tadi lupa. Bahkan yang memberikan ide-ide terhadap pembangunan jalan usaha tani berawal di Pasir Pari. Ya, jadi mohon maaf. Kalau RW 2 jadi kalau di RW 4 itu memang sudah dilakukan sebelumnya, tapi yang kurang dan teralokasikan anggaran karena saat itu Abdi mendapatkan anggaran untuk 7 titik dengan nilai 100 juta hanya bisa menjawab per desa 1 Pak, satu desa 1, akhirnya dialokasikan untuk Cisarua 1 titik, terus kemudian Kiara Sari 1 titik, di Talukuaru 1 titik, di desa Cisarua Nanggung 1 titik, di Wilian 1 titik, 2 titik lagi di Dapil 4. Karena Abi punya konstituen di tempat lain juga yang memang harus dijawab kebutuhannya. Gitu. Dan sekali lagi sedikit informasi Pak Lurah, karena kita juga ada ikon pendidikan agama, jadi manfaat dan berkah dari Perda Pondok Pesantren, alhamdulillah ada 10 titik pembangunan MCK untuk pondok pesantren dengan nilai 200 juta dan Kiara Sari masuk di dalam satu lokasi, yaitu di pesantren Nurul Ikhwan masuk itu 1 titik. Gitu. Nanti kita dorong lagi kalau ada kesempatan seperti itu, tetaplah ayo hijimah gitu. Jadi 10 bayangkan, Kabupaten Bogor itu 10, tapi Kiara Sari alhamdulillah masuk. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Mudah-mudahan tidak puas, karena kalau sudah puas
artinya lemas dan tidak berhenti sampai di sini. Kita tidak boleh puas untuk hal kemajuan desa ini. Kalaupun ayah tambahan Pak Lurah maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya memang Pak RW di mungkin Cipondoy ya emang kita sudah dengar di bawah itu terkait pupuk. Insya Allah ketika Pak RW sudah mengajukan mungkin dengan Pak Dewan, insya Allah mudah-mudahan Pak Dewan bisa mendorong untuk bagaimana caranya pupuk ke Kiara Sari supaya bisa diperjuangkan seperti dulu. Dan Kang Jamil sarwa pun aja tadi kan gitu ya. Sarwa Pak Dewan kami lah kan Andina salah satu ya emang pemuda, dan Kang Jamil ini masuk di anak emang pilihan sebelum. Insya Allah kita akan bermusyawarah dengan Pak Dusun, Pak RW dan Pak RT ketika berbicaranya Cilarak. Kita akan musyawarah untuk mendorong apa yang tadi diajukan oleh Kang Jamil. Dan tanpa menjawab untuk Pak RW Pasir Pari, RW 4, bukan kita dari pemerintah tidak mengalokasikan anggaran, tapi anggarannya yang belum mencukupi untuk mendorong jalan usaha tani. Ketika kita melihat di desa kita ini pemerintah desa sedang berusaha merealisasikan jalan lingkungan yang setiap hari itu betul-betul dirasakan oleh warga. Sama menurut saya juga jalan perusahaan tani. Tadi Pak Dewan sudah bisa mengalokasikan, tapi insya Allah yang mana saja nanti yang didorong oleh Pak Dewan. Kita desa, mungkin bapak-bapak lah yang merasakan. Kita ini sedang mendorong bagaimana caranya jalan desa atau jalan lingkungan yang ketika kita belum masuk untuk dorongan-dorongan kita sedang berusaha sekarang untuk mendorong jalan-jalan yang ada di lingkungan dulu, Pak RW ya. Cuma insya Allah Pak RW ketika kita sekarang udah ada reses, mungkin mudah-mudahan Pak Dewan bisa mendorong untuk jalan pertanian yang ada di Pasir Pari. Dan tidak lupa mungkin 2024 sekarang ini yang akan direalisasi adalah jalan lingkungan 1, jalan lingkungan Cerewet, kedua dengan jalan lingkungan Kampung Cipondoy. Nah itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak. Dan insya Allah Kampung Ciparahu 2025 akan saya selesaikan dari mulai jalan desa sampai jalan lingkungan. Dikarenakan apa? Kalau seumpama menurut jalan kampung yang ada di Ciparahu, Pak, itu kalau dihitung lebih dari angka 1 miliar. Mungkin kita ingin selesai dalam 1 tahun. Bagaimana caranya? Mungkin kita sudah memplotting anggaran yang akan dibangun untuk di Kampung Ciparahu. Itu Pak ya, kan alhamdulillah mungkin jalan Ciburu sudah terrealisasi kan gitu. Jalan-jalan lingkungan, jalan Cilarak mungkin jalan desa sudah mulai terrealisasi. Jadi kita tinggal memikirkan jalan lingkungan. Jalan Ciparahu kenapa Pak? Kita akan mendorong di 2025 Pak. Dikarenakan apa? Itu kalau seumpama anggaran tidak dibantu dengan samisada itu tidak akan mencukupi Pak. Anggaran samisada kita dorong dengan yang jalan 2,5. Kalau anggaran samisada dipakai untuk jalan hanya untuk 1 meter itu tidak masuk Pak. Tidak bisa. Nah jadi kalau seumpama samisada 2025 mungkin kelebihan dari Ciparahu itu akan ditarik ke jalan Pojok Bolang Pak. Pojok Bolang. Kalau seumpama jalan lingkungan insya Allah kami bisa pakai dana desa. Kalau seumpama jalan yang 2,5-nya itu didorong nanti samisada Pak. Jadi mohon maaf ketika kita nggak berbarengan langsung diselesaikan jalan desa dengan jalan lingkungan di Ciparahu.
Ya, mungkin itu saja Pak RW. Nanti insya Allah kita akan bagaimana caranya kita supaya bisa membuat jalan-jalan pertanian tersebut. Ya mungkin itu saja dari saya, nggak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi orang sadaya dilancarkan di dapat maksada. Mugi orang biasa di oge rehat jasmani sareng rohani. Orang nahatur berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Mugi upami seueuran mah biasana gampil di jabahna Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وارض اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حلم علينا في شجرة الموت ونجاة من والحفاظ النساء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا السيئات وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, silakan kita halal bihalal. Silakan Pak ke depan. Dimulai dari Bapak RW Sarah.
Jurnalis media cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kota Bogor.